Oke, para subscriber, pecinta David Saragi, David Lover, Allah. Ketemu lagi di ngos-ngosan nih. Konten kali ini gue mengundang seorang teman yang badan boleh mirip ya, tapi suara enggak kali ya. Ya, ngos-ngosan kali ini ngobrol di Zoom, ngobrol santai dengan David Saragi. Gue mengundang teman gue dari satu komunitas paduan suara Jakarta Tabernacle Choir. Tapi ternyata di belakang itu dia juga seorang penyanyi profesional. Allah, pekerja juga, penyanyi juga. Langsung saja kita beri applause, tepuk tangan yang meriah buat Giandra Hartajaya. Halo semuanya, apa kabar Fit? Baik, Gi. Baik ya. Sehat-sehat, Ya, Gi. sehat, badan ya ginilah. Gue sengaja tuh ngatur kameranya supaya mirip-mirip lah ya. Gitu. Badan masih ya nyaman lah buat dipeluk. Nyaman lah. Oh, luar biasa. Kita memang body yang enak untuk dipeluk sih ya kan. Iya, peluk kebal katanya Peluk gitu sih. peluk kebel. Gi, Ya, thank you banget nih atas waktunya ya. ya. Mau nanya aja nih kesibukannya apa aja sih? Sebelum ke situ, biasanya pertanyaan pertama untuk yang nonton nih gue kasih tahu nih, pengen tahu Giandra atau yang gue panggil Anggi itu kenal David Saragi di mana sih? Coba boleh cerita nggak supaya mereka yang nonton tahu nih. Tiba-tiba ucuk-ucuk David ngundang nih siapa gitu kan? David Saragi kenal langsung sama Bang David ini tuh karena kita satu choir, satu komunitas gitu. Jadi kenal langsungnya tuh di situ. Terus ya udah tau lah tapi lah ya kalau Bang David ini terkenal lah ya tampil di mana-mana. Di layar televisi, di layar termasuk layar tancap. Iya, layar kaca gitu. Tapi emang benar kita di satu komunitas yang sama gitu. Sampai saat ini pun kita masih di satu komunitas itu gitu. Yes. Nah, sekarang lu punya kesan nggak ketika lu kenal gitu di satu komunitas sama gua? Apa sih yang lo dapat kesan pertamanya? Kesan pertamanya yang gue dapet waktu itu ya. Ini songong banget nih orang nih, bukan nggak? Dan gue waktu itu emang masih agak lebih kurus ya daripada sekarang gitu. Jadi gue waktu itu ngeliatnya, buset gede banget nih orang gitu ya. Pas ketemu langsung, gede banget nih orang. Terus dia juga solo nih, dia penyanyi solo lah di situ gitu. Jadi gue pikir, udah orangnya gede, suaranya bagus, banyak kerjaannya jadi bintang iklan lah, ya kan lo bintang iklan atau apa gitu. Jadi menurut gue sih kesannya oke lah gitu, orangnya baik Bang David. Gitu, jadi nggak lo lihat nggak ada yang aneh-aneh ya? Nggak ada yang aneh-aneh. Dan ternyata gara-gara lu lihat syok kaget gede juga, ternyata lo menyamai gue sekarang kan? Gue lebih beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kalau misalnya lingkungan gue gede semua, jadi gue beradaptasi aja gitu. Ya, sejenis bunglon lo kali ya. Kita kan harus beradaptasi. Selain itu katanya kita tuh setiap tahun harus menjadi orang yang tumbuh dan berkembang. Iya, gitu. Betul. Jadi nggak secara fisik juga tumbuh dan berkembang. Bisa dipakai juga tuh kan, tiap tahun tumbuh dan berkembang ya kan? Iya, karena kita katanya suruh tumbuh dan berkembang. Salah satunya ini gitu. Nah, ini apa sih yang lo lakukan nih seorang Anggi nih selama pandemi? Gimana, kerjaan kah, WFA, WFO, atau what you do along the way nih? Udah hampir 2 tahun ya pandemi ini. 2 tahun ya. 2 tahun kalau kita ngomong oke. Jadi gue nih sebenarnya main job gue itu adalah pekerja kantoran sih. Sebenarnya gue bekerja kantoran, office hour, 7.30 sampai jam 4 gitu ya. Bekerja di bidang kesehatan. Jadi ya saat pandemi adalah pembagian working from home, working from office gitu. Tapi juga kalau nggak dirasa perlu gue untuk ke kantor gue memaklumi kita untuk kerja dari rumah gitu. Jadi kerjanya tiap hari ada meeting Zoom, kerja-kerjanya tetap banyak sih, by email tuh tetap masuk, rapat tiap hari jam 4 sore gue ada rapat gitu, kecuali hari Jumat. Terus di sela-sela itu dari awal pandemi 2020, gue masih sempet tuh ngedabing. Jadi sampingan gue nih, setelah pulang kantor jam 4 itu, sampingan gue VO, voice over. Nggak, waktu itu ngedabing sih, berapa. Dubbing apa? Film. Oh, film. Ada film gitu, beberapa
beberapa film, terus gue ikut teater juga. Teaternya tuh pertunjukannya juga modelnya emang online. Jadi ditayanginnya lewat YouTube karena Dewan Kesenian yang minta waktu itu. Dewan Kesenian minta akhirnya jadi ditayangin lah di YouTube mereka. Jadi ya waktu itu sempat tuh kita sempat aku ngerjain sama pandemi sempat ngerjain itu juga. Teateran juga. Dan itu waktu itu emang ketemu sih, latihannya tetap muka sih. Tapi emang sedikit orang gitu, maksudnya kita nggak banyak banget. PSBB lah ya waktu itu kan pembatasan ya kan. Sekarang namanya apa? PPKM ya kan. Iya. Mungkin tahun depan PPKN kali kan, Pancasila. Gitu. Terus sama itu kan kita masih aja nih latihannya, ada beberapa latihan lah choir lewat Zoom. Udah gitu aja sih. Jadi biarpun di rumah aja, tapi kegiatan lo tetap banyak ya. Iya, betul. Harus. Kalau nggak, bete sih gue, sumpah. Bete banget sih kalau nggak gitu. Iyalah, apalagi kita cuma apa namanya ya, let's say kan lo kan memang main job lo adalah orang kantoran ya, Zoom kantoran itu aja kan. Kalau nggak diselingi dengan ya which is your passion nih kan kelihatan. Betul. Lebih kepada performing ya, either itu nyanyi, teater, acting. Nah, yang gue tahu juga lo kan ini kan pernah ikut produksinya Joko Anwar tuh ya, On Road ya. Iya, iya udah lama banget ya. Lama banget. 2010. 2010 ya, masih zamannya masih segini lah lo ya. Jadi tuh, waduh itu ada ceritanya juga sih kenapa segitu. Itu gue disuruh diet juga loh. Oke, turun berapa kilo karena produksi itu tuh? Aduh, turun banyak banget. Gue nggak tahu berapa kilonya. Tapi di awal-awal produksi itu kan ngukur baju sama bagian wardrobe-nya lah ada gitu ngukur baju, terus udah pas 2 minggu atau 3 minggu sebelum pertunjukan bajunya jadi, dicobain lah ke gue, gitu longgar banget loh, sampai si wardrobe ini genre turun banyak banget karena kan PR ya, maksudnya buat mereka mesti ngebongkar lagi khusus buat gue gitu. Tapi emang gue setiap makan sama Bang Joko dibilang ini genre makannya khusus lah, nasi merah, yang lain gue makanannya khusus gitu. Oke, karena memang perlu diet ya. Perlu diet gitu. Nah, itu dong, kasih tahu dong sama yang nonton ngos-ngosan. Pengen tahu deh suaranya, lagunya. Boleh nggak? Bukan lagu On Road juga nggak apa-apa. Jadi kasih satu bait gitu. Mungkin gue ada yang inget ya, On Road ya, mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan nggak salah ya. Kalau nanti kita bertemu, kan ku cium bibirmu halus. Kalau nanti kita bertemu, gak akan ku bilang jayus. Kalau nanti kita bertemu, kan ku kecup tak ku lepaskan. Gitulah. Lagu dari On Road tuh. Itu lagu-lagunya semua si Joko Anwar yang cerita ya? Apa maksudnya tulis? Ada. Lu tau gak sih, ini gue sambil nyontek loh nih. Tuh bukunya ada apa-apa. Oh, ada bukunya. Oh, wow. Buku ditandatangani oleh diri sendiri. Iya. Jadi ada siapa ya? Ada Agi, Narotama, Bambi Gusti, Sore Band ya. Bambi gue tahu pemain iya, Ramondo Gascaro, udah 3 itu sih. Gitu. Aduh, gue waktu itu kayaknya bukan gue tuh kayaknya bukan yang artis tuh, kayaknya cuma gue gitu. Yang lain merendah untuk meroket ini ya. Bukan merendah. Ini kalau Joko Anwar denger nih, Bambi segala macam, Ramondo, Agi. Gue pada saat audisi tuh, siapa sih Joko Anwar? Gue begitu tau gak lo? Gue bener-bener ini audisi Joko Anwar loh, gitu. Itu siapa? Lu nggak tahu Joko Anwar? Nggak tahu, gue nggak tahu Joko Anwar. Kalau Jokowi mungkin lo tahu kalau Jokowi. Ya, waktu dulu belum ada ya Jokowi. Belum ada. Joko tukang bakso mungkin gue taunya. Tapi waktu itu emang bener-bener gue nggak ngeh gitu, nggak ngeh Joko Anwar tuh sih. Jadi gue ikut audisi itu juga karena teman gue sekarang udah almarhum sih gitu. Maksudnya dia yang suruh gue untuk ikut audisi itu. Jadi benar-benar pengalaman ya dari semenjak itu lo baru dari semenjak itu bahwa lo akhirnya mengenal banyak networking di entertainment, atau memang sebelum itu atau gimana? Sebelumnya gue udah ikut
kecil-kecil aja. Ada komunitas kayak eh, Magnificanto Singers gitu. Jadi ini terus ya The Musical Troops ada lah gitu. Itu grup-grup kecil kayak Jakarta Tabernacle Choir gitu. Tapi maksudnya ini mereka lebih ke acara Komersil, oh musikal, musikal. teater-teater kecil gitu aja sih. Maksudnya On Rock ini adalah big production pertama yang gue ikutan Wow. gitu. Tapi sebelum on drop ataupun sebelum pandemi, lo ini juga nggak wedding singer kah atau gimana? eh Wedding singer bisa dikatakan wedding singer, tapi gue paling wedding singer tuh bisa 2 tahun sekali, setahun Hmm. sekali. Dan itu gue juga sama teman gue WO yang emang temenan sama gue gitu. Karena gue ini nggak ngikut Nggak WO. menjual lah, nggak Nggak menjual menjual. diri kayak gue nih kan, kayak gue jual diri kan. gue Kalau nggak film BO nih gue nih sama eh, event wedding itu organizer. order. gue nggak ikutan di wedding organizer, jadi ya emang kerjanya karena teman kenal aja gitu. Kalau Tapi enggak ya ada kemungkinan nggak kalau seandainya ini kan udah tayang nih, nanti ada yang ngeliat, ntar boleh kan gue taruh Instagram lo di bawah. oh iya boleh boleh boleh. Nah, tiba-tiba, wah, kayaknya pengen nih ada acara ini kamu yang nyanyi ya, boleh langsung DM ya kan atau follow lo, aman-aman aja kan, nggak apa-apa kan? Aman aman aman. Ya siapa tahu kan jalan terbuka kan, siapa tahu sudah terjadi, maksudnya sudah tidak ada PPKM dan COVID sudah reda dan bisa lagi bertatap muka dan bisa banyak acara-acara event-event, nggak menutup kemungkinan kalau nggak mengganggu jam kerja lo kan aman-aman aja, Sabtu Minggu libur juga kan? Iya betul. Tapi emang kendalanya gue juga waktu setelah on rock tuh Hmm. gue nggak banyak ikut production ya musical gitu yang gede-gede. Bahkan Laskar Pelangi waktu itu gue ikut audisi, eh, Mas Riri Reza tuh sampai ngomong, aduh sayang banget tuh kamu kerja kantoran Hmm. gitu, karena emang susah untuk pekerja kantoran tuh untuk ikut produksi ya di Betul, luar betul. karena akan keganggu kerjaan kantoran. Sedangkan waktu itu gue punya nyokap lagi sakit stroke, baru meninggal 2019 kan, jadi dari 2010 sampai 2019 itu gue harus punya penghasilan tetap tiap Ya bulan betul, gitu. Jadi gue setuju. kalau Bukan masalah pekerja kantornya buka juga ya, karena memang ada kebutuhan yang memang harus lo iya. fokuskan di situ Mm-mm. prioritas. Mm-mm. Oke, wow, keren, keren, keren. Tapi berarti kalau sekarang memang ini gue setuju. Ini kurang lebih jalan ceritanya sama kayak gue. Gue dari Mm. 2009 itu sampai Mm. 2014 gue kembali lagi bekerja ya setelah resign Mm. dari kantor, penasaran dengan dunia entertainment. Mm-mm. Dari 2009 sampai 2014 itu gue sampai 7 kali pindah kantor. Pindahnya Waduh, gara-gara apa tuh, Kak? apa? Gue udah kerja terus tiba-tiba dapat tawaran film ya. Aduh, Aduh, ada tergoda. film. Aduh, tergoda. Gede sih emang gede ya. Ya, gaji setahun nih. Gue langsung mencari-cari. Aduh, kira-kira gue di kantor ini betah nggak ya? Kira-kira jadi Kayak, akhirnya begitu. Akhirnya resign, uh, dapat job syuting. Setelah berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah kalau film kan, dari mulai reading, iya. produksi ya kan, akhirnya nganggur lagi sebulan 2 bulan, Mm. cari kerja lagi ya. Gue biasanya dapat banyak referensi dari teman-teman ya. Mm. Makanya itu enaknya kalau punya teman banyak ya, peluangnya juga banyak ya kan. Oke, betul. Ya udah akhirnya diterima, keluar lagi gara-gara itu. Tapi kalau memang iklan-iklan tuh masih lebih enak. Jadi iklan-iklan itu kalau gue masih kerja kantoran kan gue bisa cuti sehari 2 hari. Tapi Nggak kalau udah lama. film, ya Aduh. makanya bener Riri Riza bilang begitu. Iya, karena Sayang banget karena lama, memang lama ya butuh kan. butuh waktu lama. Iya, dan nggak mungkin di malam terus kan latihannya atau production, jadi ya. Dan akhirnya gue memutuskan untuk 2014 sebelum menikah tuh di 2015. Ya, gue bilang lah sama mantan pacar yang udah jadi istri gue sekarang kan. Oke, gue kalau kerja kantoran begini, kerja entertainment begini gimana? Ya setelah berembuk, berdoa dan oke, menghitung-hitung, setuju lah. Ya udah. Jadi dari mulai 2014, which is sampai dengan sekarang berarti hampir 7 tahun ya. Gue sudah tidak kerja kantoran. Dan ya puji Tuhannya memang itu kalau memang lo fokus, ya akan ada Ada, hasilnya lah. betul. Tapi kan nggak menutup kemungkinan juga, nggak tahu. Mungkin kalau lo dapat offering yang lebih gede lagi kan, I don't know. Lo kan sekarang ya udah sendiri nih. Kalau mau Iya, ada betul. nggak pemain coba ada kesempatan gitu tiba-tiba ya udah akhirnya gue fokus di entertain atau nggak deh gitu. Aduh, satu ya, Hmm. udah nggak muda lagi ya.
Udah nggak muda lagi. Sekarang gue tuh 38, berarti gue Nah, main on rock tuh mungkin 27 umur gue gitu, wow, iya. 27, 26, Hmm. 28 ya. Jadi eh, apa ya, nggak Harus tahu lah. ada pilihan lah ya. Harus ada pilihan prioritas sih gitu. Sekarang juga ya masih support orang yang di rumah sih, maksudnya jadi ya masih butuh lah pendapatan yang tetap gitu. Karena ada yang ditanggung gitu. Betul, betul. Kecuali yang Kecuali kalau benar-benar sendiri nih gue gitu ya. Udah deh, gak mau mikirin deh atau gitu. mungkin entertainment itu sendiri menjanjikan dalam arti bulanannya aman untuk let's say, oh gue Hmm, kontrak Gi 10 tahun. Sorry gue kalau nggak dikontrak 10 tahun nggak mau gue. iya, musical di sini kan gak kayak di luar ya. Luar negeri betul. Bisa United, tur-tur lagi kan? iya di Broadway kan bentuknya mereka bisa setahun 2 tahun gitu, maksudnya di kontrak gitu. Sama kayak film juga kok, kalau lo tahu Matrix itu kan 10 tahun tuh. Dari mulai Matrix 1, 2, 3 itu Hmm, gue 10 tahun bahkan mereka ngebangun setnya. That's why mereka di sana tuh industri kan. iya, Kalau di sini ya apalagi pandemi ya, iya, bener-bener betul, even di Hollywood sendiri juga stop loh kan. iya, Makanya yang iya, berjaya Netflix. Ya kan produksi mau di mana yang penting prokes dan sebagainya ya masuknya iya. cuma di mobile phone ya orang bisa menikmatinya worldwide ya. Wah, Itu luar biasa. udah serba ini. Tahu deh bioskop bakalan ada terus nggak ya kira-kira? Duh, itu agak susah sih. Maksudnya dibilang ada terus, tapi kalau gue pribadi sih pengen tetap ada ya, karena nonton Iya, di bioskop itu beda sensasinya ya. beda sensasinya Iya dengan cuma betul. nonton di handphone atau layar TV lo mau segede bagong juga tuh kan, segede berapa? 54 inch kan, 60 inch. Tapi kan kalau di bioskop tuh kan gede banget. Iya kangen sih emang Mungkin bener. juga beli TV segede gitu kan. Ya kan? Tapi ya itulah sensasinya selain dengan soundnya juga yang enak kan kalau di Iya, bioskop kan. Jadi beda thrillnya. Tapi ya I don't know gitu karena dengan pandemi ini kan semua nggak siap ya. iya. Suddenly datang itu dak, ya kan? Dak, iya. Duh, iya, benar-benar nggak bisa diprediksi sih gitu. Nah, makanya kita cukup melakukan adaptasi aja kali ya. Iya, Nah, macam. selama beradaptasi pandemi dan sebagainya, apa dong? Lu ada nggak nih? Kalau gue nih bilang ke subscriber gue nih, Hmm? KPK, kalimat positif kamu. Apa Aduh, nih Gi, oh, kalimat positif lo? Ada quotes-quotes nggak yang eh, ada nggak? kalau gue kayaknya bukan satu kalimat ya, kayak Satu satu cerita. satu kata aja gitu, maksudnya Apa tuh? bersyukur gitu. Oh wow, bersyukur. Karena banyak banget sih dampaknya dengan bersyukur. Jadi kita tetap semangat sih, maksudnya gue tetap semangat, oh gue masih punya ini ya, dalam hal-hal kecil, oh gue masih bisa bernafas ya, gue masih punya keluarga ya, gue masih punya, ini mungkin kedengarannya basi ya, tapi gue Ya. emang selalu kayak gitu, gue berdoa tuh kayak thank you gue masih punya keluarga, masih bisa hidup layak gitu, masih bisa makan, terus dengan bersyukur tuh juga jadi nggak ngebedain kita sama orang lain gitu, nggak iri gitu. Iya, iya. Jadi orang lain gitu ya udah kita bersyukur aja dengan gue punya gitu, gue masih bersyukur gue masih punya ini gitu. Jadi ya Grateful ya, grateful nih. itu sih selalu yang selalu gue pegang ya, selalu gue ucapkan di doa gue juga, gue bersyukur dari hal yang kecil Betul. juga gitu. Kalau kata orang Papua tuh masing-masing punya tiap-tiap tuh kan. Jadi Mm-mm. masing-masing udah dikasih sama Tuhan kelebihannya Iya. apa, kekurangannya apa. Mm-mm. Ya benar kata lo tadi kalau nggak bersyukur ya kan. Even though kalau lo dalam keadaan sakit pun lo Mm. bisa bersyukur gitu. Iya, Karena betul. ini yang gue dapet nih dari temen juga tuh ya, which is leader kita, ya kan Michael Hutagalung tuh kan. Ya kan biar tengil-tengil gini gue tetap dengerin dia sebenarnya, tapi ya mudah-mudahan dia nggak nonton lah ya. Dia bilang begini, mujizat itu terjadi Nah, setiap hari. Oh iya, maksud lo? Iya kan? Iya, kita yang sehat tidak di rumah sakit. This is miracle. Kenapa? Karena orang yang di rumah sakit saat ini terkapar, mereka pengen mujizat sembuh. Sedangkan kita sudah sembuh, mm-mm. tidak sakit. Nah, itu mujizat terjadi. Ya, itu Mm. ya, semacam kayak gitu, grateful. Iya, Ya, tapi biarpun kita di rumah sakit, kita pun juga tetap bersyukur masih bisa diberikan kehidupan, ya kan? iya, Ya kan? Nah, jadi ya anything ya, gue agree dengan lo 100% iya, mas bersyukur. bersyukur dan
penuhin sama hal positif aja lah di otak lo gitu, dan di perasaan lo, kalau enggak ya bakal kolaps lah kita gitu. Nah, kalau masalah sebentar, ada gangguan iklan kan, anak gue lewat tuh, ya kan? Oh, menurun ya? Sekarang Menurun anaknya langsung, iya menurun. Oh, maksudnya hebohnya, ya kan? Umur 3 tahun ya kan, belum sekolah, tapi udah dibeliin tas sekolah, jadi itu aja kan, tas sekolah kayak koper gitu kan, diseret sama dia. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, jadi Nggak apa-apa. apa tadi bersyukur tadi itu, grateful itu ya, which is itu harus kita alami. Dan juga mungkin yang ditonton ini, nah ini acara ngos-ngosan ini seru nih, Gi, biarpun cuma sebentar. Nah, Tapi gue sih sendiri berharap selain silaturahmi tetap terjalin, mereka yang nonton terhibur ringan ya kan, dan juga dapat sisi edukasinya dan juga positifnya. Nah, bicara positif itu ada dua hal tuh, bukan cuma hanya mindset yang positif, ternyata feeling juga perlu positif. Itu yang kalau kita lakukan ketika kita boring, apalagi lo gitu kan, boring lo denger musik kan. Nah, pada saat lo iya. dengerin musik yang lo suka, itu beda kan, langsung aduh Ah, enak banget nih lagunya nih. Nah, itu yang feeling positif. iya. Ya kan? Kalau kita punya pikiran positif kan beda kan? Maksudnya kita berpikir positif, ya udah, oh dia begitu, oh ya enggak, tapi gue tetap positif. That's pikiran positif. Tapi kalau feeling positif itu harus kita yang cari. Ya Iya. kan? Nah, itu jadi dua hal itu penting. Dan yang terakhir yang harus negatif adalah COVID, ya kan? Jangan positif juga. Coy, ya. Jangan. Lo belum pernah kena ya? Jangan Belum. sampai ya. Belum. Sama. Jangan ya, jangan. Ya jangan Gitu. dong ya. Tetap harus negatif dan tetap prokes. Dan ya itu aja paling. Ada lagi nggak yang lo mau sampaikan nih buat para penonton ini? Selain nanti gue akan kasih Instagram di bawah sama cuplikan-cuplikan lagu lo mungkin nanti di on drop. Lo kan pernah sama Raisa ya? Aduh, pas audisi, Pas audisi. Raisanya belum terkenal. Sayang, doa kembang api di malam lebaran. Terus setelah on drop 2012 kalau nggak salah ya, teman gue tuh dari majalahnya udah nggak ada, majalahnya tuh franchise dari luar negeri, gue lupa namanya majalahnya apa ya, tapi udah nggak ada di Indonesia. Jadi dia terus, Gi nyanyi dong di acara majalah gue di FX nih. Nyanyi lah gue, set gitu. Pas habis gue nyanyi, ternyata si Raisa nyanyi. Jadi pas di bawah panggung si Raisa tuh bener-bener nyamperin gue, dan dia bener-bener negur gue dulu kayak, lu kan yang di on drop kan gitu. Gue cuma gitu doang. Speechless ya, speechless ya. Iya, karena dia udah terkenal tuh situ. Tapi gue mikir kenapa ya? Oh, gue iya aja gitu. Kayak, kok masih ingat? Kita pernah di on drop bareng. Oh gitu, oke. Foto lah bareng gitu. Foto bareng udah. Ternyata di YouTube pas gue lihat ada cuplikan, dan itu ada gitu cuplikan gue lagi nyanyi audisi sama dia gitu, sama Raisa. Oh ini dia Raisanya. Dan bukan Raisa tapi ya, bukan Raisa ya. Bukan dong. Raiso mungkin nggak bisa, kalau gue dia Raisa, gue Raiso. Aduh, itu ketika dia menikah semua jombloers langsung patah hati tuh. Luar biasa Raisa, tapi dia humble banget sih. Biarpun gue belum pernah ketemu, tapi ya gue rasa dia orangnya humble banget kok, kelihatan deh. Iya, baik kok begitu. Ini gue baik gitu. Ya wes, kalau gitu gue nutup dulu nih ya buat semua yang nonton. Terima kasih banget atas waktunya. Anggi Giandra Artajaya, terima kasih juga buat waktunya dan kesempatannya mau gue undang di acara ngos-ngosan bareng David Saragi. Dan jangan lupa subscribe dan juga nikmati konten-konten berikut nanti ke depannya. Dan juga jangan lupa nih ya kan, ada Instagramnya Anggi, langsung di follow. Ya kan? Kali aja IO WO nih kan butuh penyanyi yang berkarakter ya kan. Tapi lo sadar gak sih, lo dari tadi manggil gue tuh Anggi lo, bukan Giandra. Enggak, karena memang panggilan lo itu di JTC gitu kan, Gigi, bukan? Iya, bukan betul. Anggi. Betul, tapi kalau di teater gue Giandra. Oh wow, ada nama teater, nama... Oh, ada nama teater ya. Sombong, maaf ya, bukan sombong tapi. Thank you banget ya Gi ya. Iya, thank you ya Bang. Sehat-sehat semua. Sukses. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Dah.